kedatangan Wewita. Wewe. Halo Wewe. Wewe ini keren banget. Coba medalinya mana sih medalinya? Serikandi. Harus dipakai dong. Harus dipakai dong medalinya. Indonesia Harus dipakai ya. medalinya. Nah, kamu lihat dong, inilah Serikandi membanggakan Indonesia ya. Luar biasa Luar banget. biasa. Gimana Wei sekarang setelah menang medali emas? Apakah masih ada ambisi-ambisi lain atau wah ini sudah cukup buat kamu? Ini sebenarnya luar biasa banget, pencapaian yang luar biasa karena perdana bagi cabang olahraga pencaksilat bisa masuk di bertanding. Asian Games Iya, ya. betul. Dan harapan Wewe sih sebenarnya masih banyak, yaitu bisa bertanding lagi di Asian Games mendatang dan juga pencaksilat semoga bisa masuk Olimpiade. Amin. Amin. Kita doakan ya. Tentu kita Indonesia. doakan. Nah kalau tadi kita dengar juga Gita menyanyikan Gita Puja Indonesia gitu. Ini sebelumnya kan sudah pernah keluar juga ya single ini. Dan sekarang mungkin ada versi yang terbaru ya? Iya, jadi sebenarnya aku sempat mampir juga waktu itu ke Metro TV tahun lalu. Memang aku melaunching album Gita Puja Indonesia namanya itu. Jadi memang sealbum isinya lagu-lagu nasional, terutama himne sih, karena lagu nasional sebenarnya kan ada banyak, ada emas, ada himne. Ini himne, terus termasuk di dalamnya satu lagu baru yang tadi aku nyanyikan. Dan sekarang alhamdulillah tahun ini di bulan Agustus kemarin aku ngeluarin versi vinilnya Piringan Hitam gitu. Nah, Jadi kenapa kepikirnya di bulan Agustus? Apakah masih terinspirasi dari kesuksesan dan juga prestasi Asian Games waduh, di Indonesia? memang sudah rencana dari jauh-jauh ini sih ya gitu. Jadi memang merasa dulu waktu ngeluarin album Gita Puja Indonesia memang ini pengennya menjadi sesuatu yang panjang gitu. Karena lagu-lagu nasional menurut aku harusnya timeless ya gitu. Dan makanya memang dari awal juga sudah punya kepikiran untuk bikin versi Piringan Hitamnya supaya bisa jadi collector's item juga gitu. Jadi momentumnya juga pas banget Pas ya. banget. Karena Indonesia mendulang prestasi 31 raihan emas. Terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan Asian Games. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya raihan apa yang mereka capai yaitu Gita dan juga Wewe tidaklah didapat dengan hasil yang mudah loh. Karena tidak ada eskalator menuju kesuksesan kan. Adanya tangga-tangga yang penuh Yang cukup dengan terjal, keringat, ya. yang penuh dengan perjuangan yang tidak dapat dikatakan. Ya, kita pengen tahu nih, sebenarnya kamu juga pasti kan dengan didikan ayah banyak sekali cita-cita yang membuat kamu sebagai musisi. Tapi di sisi lain juga viral nih, Wei, tulisan-tulisan kamu di media online ya, kalau tidak salah media online yang menceritakan bagaimana susahnya kehidupan kamu. Sebenarnya saya pengen tahu nih, kamu menjadi atlet pencaksilat motivasinya pertama karena ekonomi atau memang pengen bela diri atau memang karena dibully atau memang karena apa sih? Passion kah? Enggak juga sih, jadi pertama kali ikut pencaksilat itu karena memang ada eskul di sekolah, waktu itu sekolah dasar. Kebetulan eskulnya itu perguruan perisai diri, gue daftar tapi belum pernah bertanding. Guru sekolah itu daftarin pertandingan dan di situ menang. Nah dari situ ketika menang, kenapa enggak? Kayaknya ini mungkin jalan Wewe bisa bantu keluarga. Tapi kan ada desakan ekonomi kan pada saat itu kan? Iya, tapi waktu pas pertama kali memang pure Passion aja gitu, suka ya? Suka aja gitu. Oke, jadi waktu itu pertama kali menang di mana dan dapat hadiahnya berapa sih, Wei, kalau boleh tahu? Pertama kali menang uang yang besar lah ya istilahnya. Waktu pas pertandingan Porda, waktu itu pertandingan senior dan Wewe waktu itu masih SMP, menyulap umur ceritanya. Dan di situ Wewe menang. Pertama kali Wewe dapet 10 juta bonus terbesar yang pertama Wewe dapat. Diapakan uang itu? Iya. Wewe bantu keluarga sih, memang luar biasa. karena waktu itu perekonomian keluarga juga lagi sulit, jadi uang itu Wewe kasihin semua ke orang tua. Sebenarnya sesulit apa sih pada saat itu keluarga Wewe sendiri? Gimana ya, jadi memang waktu Wewe masih sekolah dasar itu papa memang udah sulit, udah jatuh. Dan juga kita sampai kontrak rumah dan sampai pernah merasakan listrik mati gitu, lumayan lama. Dan emang sulit sih, tapi buat Wewe itu adalah batu loncatan untuk menambah semangat agar Wewe bisa membanggakan orang. Umur berapa, Wei, waktu itu? Umur berapa ya? Waktu kelas 4 itu Wewe memang keluarga memang udah sulit. Sekitar umur 12 tahun ya, 11 tahun. 11 tahun ya, wah luar biasa ya. Kalau kita lihat, kalau kita sendiri masih ada dong cita-cita bagaimana, karena gini, walaupun memang lahir dari nama besar ya, Mas Erwin Gutawa, tapi kan didikan papa kan juga luar biasa kan, kerasnya kalau saya dengar. Kita lihat Pasti nih, juga ada hasilnya aja begini hasilnya gitu. seperti ini kan, tidak ada sukses Tanpa kalau tidak kerja keras. kerja keras nggak kelihatan. Tapi akan kita dengarkan cerita kamu setelah jadi komersial. Tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kami juga masih bersama dengan dua Serikandi Indonesia membanggakan. Betul. Satu berprestasi di bidang olahraga, satu di bidang seni musik. Tadi kalau kita sudah tanya banyak tentang kisah awal dari WW, ini sekarang kita pengen ke Gita yang sekarang mengeluarkan album nasionalisme ya, bisa dibilang gitu. Nah, di situ ada gemblengan ayah yang memang kita tahu cukup ternama ya kan, tapi kita juga sudah mengawali karir dari umur yang sejak dini Iya, gitu. benar. Udah dengan prestasi yang banyak membanggakan untuk Indonesia. Boleh diceritain sedikit nggak sih, Git? Waduh, iya sebenarnya mungkin emang setiap orang punya cerita dan pastinya mungkin cerita aku juga ya mungkin ya itu jalan aku ya gitu. Jadi ya memang mungkin dari kecil memang karena besar di dunia musik akhirnya memang memilih musik gitu. Tapi memang memulai karir dari umur 11 tahun sebenarnya emang ya banyak juga challenges-nya juga ya gitu. Apalagi dulu juga pas harus membagi waktu antara sekolah dan nyanyi gitu. Dan buat aku juga soalnya dan keluarga juga pendidikan tuh penting banget juga gitu. Jadi gimana waktu itu bagi waktu? Waduh, ya memang banyak pengorbanannya juga gitu. Maksudnya waktu mainnya jadi berkurang atau ya pokoknya semuanya memang harus balance aja gitu. Kayak dulu juga inget banget pas masih kecil, misalnya besoknya ada ulangan tapi harus nyanyi sampai malam, ya udah belajar sambil di belakang panggung gitu ya, atau bangun lebih pagi gitu. Jadi ya mungkin itu yang jadi kenangan juga sih ya dari waktu kecil. Nah, pasti waktu berkurang, waktu bermain berkurang, Itu nggak waktu mudah loh. weekend berkurang, Untuk mungkin anak waktu nonton usia berkurang. 11-12 tahun ya kan? Dan juga Wewe mulai dari kelas 4 SD kan, Wewe, kamu Iya. ya, dari kelas 4 SD ya. Tapi ada juga loh Serikandi lain yang sudah Betul. bergabung bersama dengan kami melalui sambungan telepon adalah peraih medali perunggu dari Cabang sepak takraw olahraga putri ya. sepak takraw putri, yaitu pasangan Lena dan Leni nih pasti tahu. Tapi yang berhubungan dengan kita pada pagi hari ini adalah Lena. Lena. Selamat pagi Lena. Selamat pagi. Aduh, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam Sapa Pagi Indonesia. Ada juga Wewe di sini, peraih medali emas. Ada juga Gita Gutawa. Tapi yang ingin kami tahu, Lena kan sebenarnya banyak sekali kisah yang mengenai perjuangan hidup nih. Bahkan juga saya baca Lena dan Lena ini pernah ditawarkan menjadi TKW, pernah menjadi buruh cuci, dan juga pernah menjadi pemulung. Iya. Gambarkan Luar biasa. gitu dong kepada kami bagaimana kesulitan sampai dengan di hari ini, di mana kemudian dipuja-puja oleh rakyat Indonesia sebagai peraih medali emas, peraih medali di Asian Games. Halo, bentar Mas. Lihat anaknya Iya, bonyok-bonyok kan benar. pulang-pulang, Sempet apalagi nggak dapet perempuan dukungan gitu kan. juga nggak sih, Sempat Wei? ditolak orang tua tidak, Wei? Jadi waktu pertama kali WW ikut silat sebenarnya orang tua nggak tahu, karena terutama mama nggak mau banget kalau anak perempuannya itu lebam-lebam. Betul, gitu kan bonyok-bonyok pulang ke rumah, Bonyok-bonyok kan. gitu kan, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Jadi sempat dilarang sih, tapi dilarangnya nggak marah, cuman dilarang udah kenapa nggak cari olahraga lain yang lebih ke perempuan. Kenapa, Wei? gitu. Kenapa harus pencaksilat? Karena waktu itu memang agak sedikit tomboy, terus saya seneng banget olahraga yang ekstrim, maksudnya olahraga yang menantang. Jadi karena waktu itu adanya olahraga bela diri dan adanya karate dan perisai diri, jadi akhirnya Wewe mengikuti pencak silat. Oke, tapi kalau kita lihat di WW kan mungkin mirip dengan saya ya, karena gini, kita adalah orang Tionghoa ya, Wei ya. Iya. Nah, orang Tionghoa tuh pasti masa Keturunan. masuk pencak silat sih, masa masuk media sih, karena stigma dari orang ke orang Tionghoa adalah dagang, jualan, ya kan. Kalaupun bikin jadi olahraga, makanan. kenapa bukan wushu Ya, nih kenapa nggak misalnya? wushu gitu? Bagi Wewe pencak silat itu menyatukan semuanya. Jadi walaupun Wewe lahir di Indonesia, besar di Indonesia, walaupun Wewe keturunan Tionghoa, kadang dipandang sebelah mata, kadang takut orang bermain dengan Wewe itu, janganlah itu Chinese, itu Cina, jangan gitu kan, kadang membeda-bedakan. Tapi bagi Wewe, Indonesia adalah negara Wewe akan tetap mengharumkan nama baik Indonesia, walaupun apapun yang dikatakan oleh semua orang. Oke, jadi nggak usah peduli omongan orang ya. Ini kita juga masih tersambung lagi sama Lena sebelum nanti Lena harus naik kereta nih, Robert. Dengar-dengar nih katanya Lena mau pensiun ya, Lena sama Leni. Apakah ini benar-benar akan menjadi ajang terakhir Asian Games kalian berdua? Kemungkinan sih iya Mbak, kayaknya ini yang terakhir. Oke. Kenapa? Rencananya Nah, sekarang kita balik lagi ke Gita ya. iya. Nah, Git, kalau seandainya kita lihat, pernah nggak sih kamu merasakan perjuangan sama seperti Alit? Pernah nggak sih ada rasa mau menyerah di mana pada saat kamu meniti karir? Ya mungkin ada sih ya masa-masanya Ada. sebenarnya kalau misalnya jujur ya, apalagi waktu itu mungkin pas aku zaman kuliah ya gitu, waktu itu kan memang aku sempat agak vakum ya.